warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan randomized control trial dengan judul jurnal efek suplementasi ekstra ikan gabus dan vitamin C terhadap kadar hemoglobin, leukosit, limfosit, albumin, dan ikat pada pasien HIV. Selanjutnya, materi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, alasan kami memilih jurnal ini untuk dianalisis yaitu untuk mengetahui efek suplementasi ekstra ikan gabus dan vitamin C secara terpisah terhadap status imunitas dan gizi pasien HIV/AIDS. Parameter hasil adalah kadar hemoglobin atau Hb, jumlah leukosit, jumlah limfosit, dan kadar albumin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan dalam merumuskan perencanaan asuhan gizi yang dapat lebih berkontribusi positif dalam upaya meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk isi, yaitu ikan gabus merupakan alternatif lain sebagai sumber protein albumin dan merupakan sumber antioksida hewani yang berfungsi sebagai pengikat radikal dan berperan dalam proses pembersihan, serta penangkapan ROS 10 studi yang dilakukan Nicholas et al. 2003 melaporkan bahwa dengan pemberian albumin yang kaya akan antioksida dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres dari infeksi HIV melalui hambatannya dalam pembentukan ROS serta pengaruhnya pada kadar nitrik oksid atau NO yang dihasilkan. Vitamin C merupakan salah satu mikronutrien antioksida yang dapat membantu pemulihan infeksi. Hal ini dikarenakan vitamin C merupakan berperan dalam melindungi sel-sel dan jaringan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh oksigen reaktif dan nitrogen spesies yang meningkat utamanya ketika sistem kekebalan tubuh diaktifkan untuk menghilangkan adanya organisme protogen selain protogen. Selain itu, asupan vitamin C juga dapat menghambat laju penurunan jumlah limfosit dan dapat menurunkan viral load. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Baik, di sini saya akan meneruskan dari Saudara Ulfa. Penelitian ini meliputi 40 subjek dari 36 subjek yang dibutuhkan. Kemudian secara random dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok perlakuan yang diberikan suplemen ekstrak ikan gabus dan kelompok kontrol yang diberikan vitamin C. Subjek penelitian yang diperoleh merupakan pasien rawat jalan yang sedang menjalani terapi ARV selama periode Desember 2013 sampai Januari 2014. Namun pada akhir penelitian subjek mengalami drop out sebanyak 4 orang karena pindah kota dan kepatuhan asupan suplemen kurang dari 80%. Total subjek hingga akhir penelitian menjadi 36 sampel dengan masing-masing kelompok berjumlah 18 orang. Setelah dilakukan pengamatan selama 4 minggu, kedua kelompok ditemukan perubahan yang signifikan dan pada variabel limfosit dan albumin. Kenaikan rata perubahan limfosit ini lebih tinggi pada kelompok vitamin C dibandingkan pada kelompok ekstrak ikan gabus. Hal ini ditunjukkan dengan nilai delta atau perubahan pada kelompok vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan pada kelompok ekstrak ikan gabus. Dengan nilai signifikansi pada kelompok vitamin C. Untuk variabel kadar albumin menjadi kenaikan yang signifikan pada kelompok ekstrak ikan gabus saja, sedangkan di kelompok vitamin C tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Sementara itu, untuk variabel jumlah leukosit justru memiliki nilai negatif untuk rata perubahan. Jumlah leukosit pada kelompok vitamin C, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan terhadap jumlah leukosit pada kelompok vitamin C setelah dilakukan intervensi selama 4 minggu. Dan desain penelitian ini yang digunakan yaitu eksperimen random control.
screening steril karena desain penelitian ini salah satu prosedur yang umumnya digunakan pada uji obat atau prosedur medis. RCT ini melibatkan proses pemberian perlakuan kepada subjek secara acak. RCT dianggap sebagai bukti ilmiah paling terpercaya dalam perawatan kesehatan karena menghilangkan kualitas palsu dan bias. RCT ini terutama digunakan pada penelitian klinis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang kami dapat setelah menganalisis jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian yang kami analisis yang dilakukan pada 36 subjek penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa suplementasi ekstrak ikan gabus selama 4 minggu dapat meningkatkan kadar album pasien HIV atau AIDS. Suplementasi ekstrak ikan gabus dan vitamin C selama 4 minggu pada pasien HIV atau AIDS dapat meningkatkan jumlah limfosit walaupun peningkatan jumlah limfosit pada kelompok vitamin C secara statistik lebih tinggi dibandingkan kelompok ekstrak ikan gabus. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.